Gagal bayar di 27 aplikasi pinjaman online dan sampai sekarang tetap aman tanpa harus kena kasus hukum. Nah, bagaimana sih solusinya dan kira-kira apa saja yang terjadi dan dilakukan? Kenapa kok ada orang yang bisa sesantai itu ketika dia gagal bayar di 27 aplikasi pinjol legal? Oke, ini merupakan cerita dari beberapa teman saya ya. Jadi ada yang 10 pinjol, ada yang 7 pinjol, ada yang 27 pinjol. 27 ini sejauh ini yang paling banyak yang saya dapatkan cerita dari teman-teman sekalian ya, yang sharing-sharing di DM Instagram dan lain sebagainya. Oke, nah 27 pinjol ini sebenarnya beliau ini bukan sharing ke saya untuk mencari solusi, enggak, untuk bertanya enggak, tapi lebih kepada sharing aja ya, karena beliau melihat banyak orang-orang yang gagal bayar pinjol baru-baru ini itu terlalu panik, terlalu takut dan juga bingung harus ngapain dan ujung-ujungnya pada terjebak yang namanya gali lubang tutup lubang. Nah, itu beliau sangat menyayangkan. Nah, beliau memberikan beberapa tips dan saran-saran nih langsung dari pengalaman beliau sendiri, dan ini sudah berlangsung dari tahun 2020 ya, saat pandemi itu kan pinjol kan marak nih, banyak yang pinjam-pinjam. Nah, beliau salah satunya. Nah, saya tidak bisa mencantumkan isi chatnya juga karena terlalu banyak informasi-informasi sensitif ya yang harus saya sensor, ribet sekali. Tapi intinya adalah pesan-pesan beliau ini cukup satu. Nggak usah peduli dan bersikap bodoh amat. Ya, bersikap bodoh amat ini memang tidak mudah ya. Pasti kita akan mudah terkecoh, mudah terpengaruh oleh hasutan dari desi-desi pinjol yang menghubungi kalian. Nah, kalau kalian masih belum kuat mental seperti ini, lebih baik nggak usah direspon, nggak usah dibaca. Karena kalau kalian membaca, mau nggak mau itu akan mempengaruhi mental kalian ya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, beliau aja 27 pinjol itu banyak loh guys ya, nggak main-main, 27 pinjol itu banyak. Tapi hidupnya tenang-tenang aja tuh ya, diteror wajar, diteleponin terus ya wajar. Ya, itu adalah resiko yang beliau sudah tahu, resikonya seperti itu. Tapi beliau masih bisa menjalani hidupnya dengan tenang. Kenapa? Karena yang pertama, beliau tahu bahwa ini itu perdata bukan pidana. Dan beliau juga tahu bahwa jarang sekali aplikasi pinjol itu membawa nasabah galbay benar-benar sampai ke jalur hukum, ke sampai persidangan hampir tidak pernah ada. Nah, apakah DCA datang? Ada dong pastinya. Dari 27 pinjol pasti ada pinjol-pinjol besar yang sudah mempunyai DC. Tapi apa? Ya udah, datang, ditemuin, ngobrol-ngobrol biasa, belum ada uangnya, selesai pulang ya. Jadi nggak bertele-tele. Inti dari nggak bertele-tele itu sebenarnya dari diri kita masing-masing ya. Kalau kita ketemu DC terus kita curhat dan lain sebagainya ya, itu mungkin terlalu bertele-tele. Tapi ya ada juga DC yang bisa menerimanya, ada juga DC yang nggak mau tahu. Nah, ini tentu saja juga akan menjadi sesuatu dilema. Kalian kalau mau curhat atau cerita dan minta pengertian kepada DC itu menurut saya percuma. Karena DC datang ke situ itu ya untuk memenuhi tugas aja. Karena dia butuh nasabah yang bayar hutangnya. Karena dia butuh nasabah yang benar-benar bisa melunasi hutangnya agar target bulanan dia itu tercapai ya. Jadi, kalau kalian curhat kayak gimana pun, DC tidak akan bisa membantu kalian untuk melunasi hutang-hutang kalian. Yaudah, tinggal simple, beres, belum ada uang, nanti akan diusahakan, akan fokus cari uangnya dulu, jadi dalam waktu dekat belum bisa bayar. Sesimpel itu. Bang, saya sudah melakukannya, tapi kalau misalnya DC tetap nggak mau pulang gimana? Silahkan. Justru kalau mereka nggak mau pulang, kalian bisa ancam balik dong. Pak, ini saya mau istirahat, saya akan tutup rumahnya dan saya tidak mengizinkan orang lain ada di pekarangan rumah saya atau ada tamu. Jadi Bapak bisa pergi aja, mungkin nanti bisa datang lagi. Udah, bilang gitu aja. Kalau dia tidak mau, kalian bisa mengancam balik. Pak, ini adalah hak saya untuk tidak mengizinkan Bapak masuk. Kalau Bapak tetap bersikeras di sini, saya bisa menghubungi polisi untuk mengkasuskan ini menjadi kasus kriminal. Oke, dia pasti akan kesel. Wah, kok orang ini tahu ya? Wah, kok orang ini bisa seperti ini ya? Nah, dari situlah tentu saja ini akan membuat teman-teman itu nggak gampang untuk ditekan, nggak juga gampang untuk dibodoh-bodohin. Karena saya yakin di luar sana, incaran dari DC-DC pinjol adalah orang-orang yang masih belum tahu informasi atau resiko sesungguhnya gagal bayar di pinjaman online. Ya, semoga teman-teman dengan menonton video ini bisa mengambil pelajaran penting, bisa mengambil hikmahnya, dan tetap semangat untuk memupuk hati kalian bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Jadi teman-teman nggak perlu takut yang berlebihan, nggak perlu takut yang gimana-gimana. Minta sama Allah untuk terus dimudahkan rezekinya. Minta untuk bisa lolos dari hutang pinjaman online seperti ini. Ya, tetap semangat teman-teman. Semoga teman-teman bisa sukses. Terima kasih. Semoga semuanya lancar-lancar aja. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.